Anggaran. Anggaran memiliki peran sebagai rencana kegiatan di dalam perusahaan yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan yang saling berkaitan. Anggaran juga dapat digunakan sebagai kegiatan perusahaan yang bersifat kuantitatif dan dapat dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Menyatakan bahwa anggaran dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa, tidak hanya dalam satuan uang. Secara umum, anggaran digunakan untuk memberikan arahan kepada karyawan atas kegiatan yang telah direncanakan, menjadi terarah untuk mencapai tujuan yang disepakati. Anggaran dibuat dengan adanya manfaat agar setiap kegiatan perusahaan dapat terarah dan tujuan dapat dicapai secara bersama, sehingga sumber daya dapat digunakan dengan efisien. Selain adanya manfaat pada anggaran, terdapat juga beberapa kelemahan. Anggaran mengandung unsur ketidakpastian karena dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan, sehingga dengan kelemahan tersebut pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah-ubah dan diperlukan partisipasi dari semua pihak agar terrealisasinya anggaran. Penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran dapat dilakukan secara komprehensif, yaitu dilakukan penyusunan anggaran mencangkup atas aktivitas perusahaan yang terdiri dari bidang pemasaran, bidang produksi, bidang keuangan, maupun bidang administrasi umum. Oleh karena itu, penyusunan anggaran semua departemen perlu terlibat agar dalam penerapannya sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan secara parsial dilakukan penyusunan anggaran hanya mencangkup sebagai aktivitas perusahaan. Misalnya perusahaan hanya menyusun anggaran penjual. Dalam penyusunan anggaran ada beberapa tahap yang perlu dilakukan agar perencanaan anggaran berjalan dengan efektif. Tahap-tahap penyusunan anggaran menurut Sulistyowati DKK, yaitu tahap penentuan pedoman anggaran, tahap persiapan anggaran, tahap penentuan anggaran, dan tahap pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, peramalan penjualan. Sulistyowati menyatakan bahwa peramalan penjualan atau sales forecast merupakan teknik untuk memproyeksikan penjualan pada periode anggaran tertentu di masa yang akan datang dengan digunakannya data dan asumsi-asumsi tertentu. Metode peramalan secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu metode peramalan kualitatif dan metode peramalan kuantitatif. Yang pertama, metode peramalan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang dilakukan tanpa menggunakan data historis dan umumnya dilakukan secara subjektif. Peramalan dengan metode ini dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat dari beberapa para ahli di bidangnya. Yang kedua, metode peramalan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang dilakukan tanpa adanya penilaian subjektif yang didasarkan pada data historis. Data-data historis kemudian diolah dengan berbagai metode statistika sehingga lebih bersifat objektif. Standar kesalahan peramalan. Standar kesalahan peramalan atau biasa disingkat dengan SKP digunakan untuk menghitung berapa tingkat kesalahan dari metode yang digunakan, sehingga dapat menentukan metode peramalan penjualan yang mana paling sesuai dengan perhitungan ramalan penjualan. Semakin kecil tingkat kesalahan peramalan, maka metode tersebut dapat diterapkan pada perusahaan karena sesuai dengan kondisi penjualan. Menurut Tafarin, anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan sering disebut anggaran kunci. Ini adalah tahapan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, meninjau faktor apa saja yang akan mempengaruhi anggaran penjualan. Yang kedua, merencanakan produk yang akan dijual beserta harga jual produk untuk masing-masing daerah pemasaran tertentu. Yang ketiga, membuat ramalan penjualan untuk setiap jenis produk yang akan dijual. Dan yang terakhir yaitu memperhitungkan anggaran penjualan dari hasil perhitungan peramalan penjualan ke dalam tabel. Anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang digunakan untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Anggaran biaya produksi.
Perusahaan perlu mengendalikan biaya untuk keperluan produksi secara efektif dengan mengelola sumber daya yang tersedia pada perusahaan agar dapat dimanfaatkan secara baik, sehingga diperlukan anggaran biaya produksi, yaitu terdiri dari anggaran biaya bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Sehingga di bawah ini adalah proses penyusunan anggaran biaya produksi. Langkah pertama adalah menyusun anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya baku merupakan rancangan mengenai biaya bahan baku langsung yang dibutuhkan dan yang harus dibeli untuk memenuhi jumlah persediaan sehingga dapat menghasilkan barang jadi sesuai dengan yang sudah direncanakan pada anggaran produksi. Yang kedua yaitu menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung bulanan. Yang ketiga adalah menyusun anggaran biaya overhead bulanan, dan biaya tersebut meliputi biaya yang dikeluarkan pada saat proses produksi di luar biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono, yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sehingga karena hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian dengan tidak menganalisis pengaruhnya, maka digunakan metode deskriptif dan dengan pendekatan kuantitatif karena data yang didapat, data yang diolah, dan kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini berupa angka. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan bukan dalam bentuk angka seperti kata, skema, dan gambar. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka, yaitu data penjualan, love project, harga jual produk, data persediaan, data bahan baku, dan data biaya produksi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang perlu pengolahan lebih lanjut yang didapat melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari dokumen perusahaan pada love project. Hasil dan pembahasan. Gambaran umum perusahaan. Love Project merupakan salah satu brand lokal yang berasal dari Bandung yang bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan produk sepatu dan sandal, bertempat di Jalan Raya Cibaduyut, M Square, Apartemen Blok A nomor 5, Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa, Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, 40236. Produk Love Project sangat memperhatikan kualitas karena untuk luas pasar yang dijangkau perusahaan hingga saat ini sudah mencapai seluruh Indonesia dan sudah mulai merambah pemasaran memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan juga marketplace. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, penerapan metode peramalan yang dilakukan penulis menggunakan metode kuadrat terkecil dan metode kuadratik. Hasil dari persamaan yang telah didapatkan kemudian digunakan untuk menghitung peramalan penjualan bulan Juni sampai bulan Mei, yang dimana hasil peramalan penjualan tersebut menghasilkan total yang sama dengan total realisasi penjualan sejumlah 1.647 unit atau sebesar 327.753.000. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan SKP, metode yang paling tepat diterapkan pada LAF project yaitu metode kuadratik atau parabolik. Yang ketiga, penulis menyusun anggaran penjualan menggunakan metode yang paling tepat diterapkan pada LAF
project, yaitu metode kuadratik atau parabolik untuk bulan Juni sampai dengan bulan Mei, sehingga diperoleh hasil anggaran penjualan untuk 1 tahun sebesar 5.371 unit atau sebesar 1.068.847.836 rupiah. Yang keempat, penulis menyusun anggaran produksi menggunakan metode stabilitas persediaan, sehingga anggaran produksi LAF project untuk 1 tahun sebesar 5.371 unit. Yang kelima, terakhir, anggaran penjualan dan anggaran produksi yang telah disusun dijadikan dasar dalam menyusun anggaran biaya produksi dan terdiri dari anggaran biaya bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Sehingga anggaran biaya produksi diperoleh dengan menjumlahkan anggaran biaya bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik dengan jumlah sebesar 1.014.602.825 rupiah.